Shalom saudara-saudara, jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang lain di daerah Surabaya dan sekitarnya. Kembali pada acara Masih Ada Tuhan. Dan saya akan melanjutkan judul yang sama di bagian kedua sekarang, yaitu menjadi berharga tanpa berperaga. Sesuatu yang berharga, tetapi tanpa harus melakukan hal-hal yang luar biasa untuk seperti dikesankan mejeng. Kita mengambil contoh ini justru dari bagaimana pribadi dari seorang yang bernama Andreas, murid Yesus, yang ternyata dia adalah ring satu, orang yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Yang disebut dengan posisinya orang ini meskipun tidak seterkenal Petrus, Yohanes, Yakobus, tetapi dia ada di dalam lingkaran inti ini. Bagaimana membuktikannya? Semua tercatat di dalam Alkitab. Mari kita sekarang melihat perannya yang saya sebut dengan peran istimewa. Menjadi inisiator iman untuk hal-hal yang luar biasa. Saya gunakan salah satu peristiwa itu di Yohanes 6, ayat yang ke-7 sampai 11. Kita tahu di Yohanes 6 ini cerita tentang bagaimana waktu Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Orang terpukau nggak sadar waktu sampai malam. Dan ternyata Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab terhadap orang yang fokus pada Tuhan ini. Dengan apa? Dengan memberi mereka makan. Dan pada waktu itu nggak ada persiapan. Di hadapan Tuhan, mari kita menyadari bahwa Tuhan itu punya cara untuk membuat kita itu selalu mengalami kecukupan. Tanpa harus persiapan yang luar biasa. Kita cuma hanya dekat dengan Dia saja. Nah, ini salah satu peristiwa yang kita kenal, yang bukan cuma beberapa orang. Bahkan ceritanya itu bagaimana Tuhan membuat 5.000 orang. Tapi 5.000 orang yang dikenyangkan dengan cara Tuhan yang luar biasa ini, itu berawal dari sebuah peristiwa simple. Yang ternyata itu peran seorang murid Tuhan Yesus. Mari kita sekarang melihat Yohanes 6 ayat 7-11. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ternyata yang justru memulai inisiatif untuk akhirnya melalui hal sederhana ini, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Itu adalah Andreas yang memulai. Ada 12 orang murid. Saya percaya. Kalau dia tidak dalam posisi orang yang begitu dekat, kalau dia tidak memahami apa yang harusnya dia lakukan untuk supaya Tuhan Yesus melakukan hal yang spektakuler itu, tidak tercatat hal yang istimewa ini. Andreas adalah seorang yang memiliki sikap yang punya dampak luar biasa, berinisiatif. Ya memang saya membayangkan pada waktu itu Andreas pasti juga bingung. Tetapi dia bisa paling tidak memulai sesuatu yang tidak dipikirkan 3 murid istimewa yang lain. Yohanes, Yakobus, Petrus. Enggak. Andreas yang dia mendapati anak
yang mau menyerahkan 5 roti 2 ikan untuk terjadi kuasa pelipat gandaan, multiplikasi. Andreas adalah orang yang punya posisi untuk membuat inisiatif terjadinya multiplikasi, mujizat yang luar biasa. Marilah kita tidak perlu harus menjadi sambuan yang spektakuler, tapi yang penting kita punya inisiatif untuk membuat sesuatu yang dahsyat terjadi, seperti Andreas. Dan kalau kita lihatlah ayat selanjutnya, kata Yesus, suruhlah orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka hendaki. Wow! Hanya karena inisiatif dari seorang Andreas. Kita lihat di bagian selanjutnya tentang peran Andreas yang meskipun dia bukan murid yang sangat terkenal, diulas banyak sekali di dalam Alkitab, tapi dia melakukan peran yang juga istimewa. Mengapa? Karena dia memiliki posisi hubungan yang istimewa bersama dengan Tuhan karena dia sangat dekat. Ada bukti satunya lagi, yaitu di Yohanes 12. Ya. Cuma 3 ayat. Tapi di sini kita bisa menyimpulkan sesuatu. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ini cerita pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang berdampak pada orang banyak, dan ternyata di dalamnya ada orang-orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ternyata orang-orang Yunani ini pada waktu itu dia melihat salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Lalu kemudian dia bertanya, mungkin karena mereka orang Yunani mereka bisa ngomong, ya, ada cerita khusus di situ. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Cuma kata-kata pendek ini. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi kalau saya membayangkan ceritanya gini, ternyata waktu ada orang-orang Yunani, saya membayangkan kalau hari-hari ini, dalam suasana mungkin ya Tuhan Yesus adalah seorang yang istimewa, yang mungkin untuk menemui itu ada beberapa lapis yang harus dilewati. Maka orang Yunani yang nggak ngerti bagaimana, dia menghubungi yang murid yang namanya Filipus. Ternyata Filipus tidak cukup pede untuk langsung membawanya kepada Tuhan Yesus. Filipus harus mengajak Andreas, yang notabene ya Filipus tahu persis bahwa Andreas adalah orang yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Di sini menunjukkan kembali bahwa meskipun Andreas tidak terkenal, Andreas memiliki posisi yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus untuk bisa diakses, untuk membuat orang banyak itu nanti akan terlayani dengan lebih baik lagi. Mari, setiap dari kita berposisilah sedemikian rupa supaya orang-orang akan melihat apa yang kita lakukan ini. Itu membuat orang itu akan lebih mudah untuk bisa mengakses Tuhan Yesus. Tidak perlu posisi yang tinggi, tidak perlu keterkenal yang luar biasa. Tapi kalau kita adalah orang yang waktu orang ingin ketemu Tuhan, mereka tahu bahwa kita adalah orang yang bisa membawa kepada Tuhan. Kita memiliki relasi yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang berharga tanpa harus berperaga. Milikilah posisi
yang intim dengan Tuhan untuk membuat banyak orang bisa mengakses Tuhan melalui peran yang kita kerjakan. Di bagian yang kedua ini, saya menekankan tentang peran kita untuk membuat banyak orang bisa mengakses Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati, masih ada Tuhan yang terus menuntun kehidupan kita. Amin.